Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fioni Berliana, NIM 211211824, Prodi S1 Keperawatan, tingkat 1A, dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang tantangan Pancasila dari sudut pandang mahasiswa di masa revolusi 4.0. Revolusi. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah terjadi di tanah Inggris yang lebih dikenal dengan Revolusi Industri 1.0 yang terjadi antara 1800 sampai 1900. Revolusi Industri 2.0 merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari Revolusi Industri 1.0 yang terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis kepada pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitaran tahun 1900 sampai 1960. Revolusi 3.0 ini disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia. Peristiwa ini terjadi antara 1960 sampai 2010. Pada saat sekarang ini, Revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual, atau yang lebih dikenal dengan cyber physical. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi di gelombang revolusi industri 4.0. Bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Diharapkan ke depan, pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Pada tingkat paling ekstrim, hasil kebijakan tersebut adalah bahwa segala penemuan, perkembangan, dan evolusi sains serta teknologi di era revolusi 4.0 harus sesuai dengan nilai dan kaidah dari ideologi Pancasila. Peristiwa revolusi 2.0 sampai revolusi 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila dengan benar dan tepat, sehingga tantangan yang dihadapi pada masa revolusi selanjutnya harus dijalankan oleh Indonesia melalui ideologi Pancasila yang benar dan tepat juga, agar ideologi Negara Republik Indonesia tetap eksis di bumi pertiwi maupun di bumi Nusantara ini. Pancasila dianggap sebagai light star atau bintang penunjuk jalan, sehingga perlunya sebuah kajian secara teoritis dalam menghadapi tantangan dan bagaimana cara penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0. Sejarah revolusi dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0. Fase merupakan real change dari perubahan yang ada. 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomatis dan robot. 4.0 selanjutnya hadir menggantikan 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Immanuel Dimitrios Hatzakis dalam artikelnya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks industri, mencakup produksi, bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam tulisan ini saya ingin membawa konsep revolusi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan bermasyarakat, karena sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari industri kehidupan. Ada 4 desain 4.0. Pertama,
Interaksi sambungan yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi keamanan dan standar. Kedua, transportasi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknis yang meliputi A. Kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu yang singkat. B. Kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman. C. Meliputi bantuan visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Secara sederhana, prinsip 4.0 menyederhanakan tantangan 4.0, yaitu kesiapan tenaga kerja terpercaya, kemudahan pengaturan sosial budaya, diverifikasi, dan penciptaan lapangan kerja dan peluang 4.0, yaitu inovasi ekosistem, basis dan kompetitif, investasi pada teknologi, dan integrasi usaha kecil menengah atau UKM dan kewirausahaan. Revolusi industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. 4.0 secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Dengan adanya revolusi industri 4.0, sehingga tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman. Tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme, dan kehidupan sosial, narkoba, terorisme, dan koruptis, serta kebudayaan global. Tetapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Sedikit kita telisik berkaitan pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, masih adanya gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, perusakan tempat ibadah, dan fanatisme yang sifatnya anarkis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, masih banyaknya kasus human trafficking, memperkerjakan anak di bawah umur, dan keadilan dalam bidang ekonomi, parsialitas dalam marginalisasi status sosial ekonomi masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia, masih terlihat adanya penyimpangan seperti menganggap suku lain lebih baik dari suku lainnya, perang antar suku, dan adanya gerakan organisasi separatis. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini juga masih terlihat masih rendahnya kedewasaan demokrasi. Di antaranya adalah politik primordial, money politik, isu putra daerah, dan sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih terlihat nyata Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih terlihat nyata disparitas pendapatan sosial ekonomi masyarakat di bawah, masih rendahnya aksesibilitas permodalan, pengangguran, dan kemiskinan. Revolusi industri Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu yang pertama, perbaikan alur aliran barang dan material. Yang kedua, desain ulang zona industri. Yang ketiga, mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. Yang keempat, memberdayakan UMKM. Yang kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Yang keenam, peningkatan kualitas SDM.
Yang ketujuh, menarik minat investasi asing. Yang kedelapan, membangun ekosistem inovasi. Yang kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. Yang kesepuluh, harmonisasi aturan kebijakan. Pergeseran nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipandang dari perubahan sosial politik, tetapi juga pergeseran Pancasila juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin maju melalui sebuah revolusi yang sudah berlalu, seperti revolusi industri 2.0 dan 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila sekarang. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan baru, yaitu revolusi industri 4.0 dengan hadirnya revolusi 4.0 memberikan suatu tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila. Disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah dilewati tahun-tahun sebelumnya. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini, yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran, seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik. Mahasiswa dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai pendidik dan pengajar, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Mahasiswa harus kembali ke jati dirinya yang mampu menjadi agent of change, agent of analysis, and agent of control, supaya maksimal dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memerdekakan rakyat Indonesia dari segala hal dalam kehidupan. Untuk menjadi mahasiswa yang siap dan matang untuk menghadapi revolusi industri keempat ini, mahasiswa tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen secara mentah di perkuliahan saja. Namun, mahasiswa juga perlu memiliki keterampilan lebih di luar kegiatan akademik, seperti keterampilan berkomunikasi, public speaking, berorganisasi, dan lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.